Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 dari 4. Perkenalkan nama saya Daniel Budi. Perkenalkan nama saya Wildan. Perkenalkan nama saya Firdaus Malamesta. Perkenalkan nama saya Budi Garati. Perkenalkan nama saya Jontor Panasuri. Menurut keterangan saksi yang berada di lokasi, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tepatnya di area parkiran, ada seorang pria yang dikejar kerumunan orang yang menggunakan atribut Persib Bandung. Korban dikeroyok dengan menggunakan beberapa benda seperti balok kayu, piring, bahkan botol, sehingga korban meninggal dunia. Anggota Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan. Supporter sepak bola memiliki dampak negatif yang signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun psikologis. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Korban jiwa dan luka-luka. Kerusuhan seringkali menyebabkan cedera bahkan kematian, baik di antara supporter, aparat, keamanan, maupun warga sipil yang tidak terlibat langsung. 2. Kerusakan fasilitas dan properti. Stadion, fasilitas umum, kendaraan, dan properti di sekitar lokasi pertandingan sering menimbulkan kerugian material yang besar, baik bagi pengelola stadion maupun masyarakat setempat. Kerusuhan supporter sepak bola bisa dicegah dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pengelola stadion, pihak keamanan, supporter, hingga federasi sepak bola. Berikut adalah beberapa solusi atau pencegahan yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan keamanan stadion. Memperketat pemeriksaan penonton sebelum masuk ke stadion, termasuk melarang masuknya benda-benda berbahaya. Memperbanyak jumlah petugas keamanan di titik-titik rawan kerusuhan. Memasang CCTV di berbagai sudut stadion untuk memantau situasi dengan lebih baik. 2. Pemisahan supporter. Membuat area khusus bagi supporter dari kedua tim agar tidak bercampur, dan memastikan ada jarak yang cukup antara mereka untuk mencegah gesekan langsung. Menyediakan jalur keluar dan masuk yang terpisah bagi supporter masing-masing tim. Lagi perundungan anak sekolah terjadi. Kali ini seorang bocah 5 SD di salah satu sekolah swasta menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Tak terima, orang tua korban langsung melapor ke Polda Sumatera Selatan. Mac lagi visum ya, tadi Mac dipukulin ya oleh anak kelas 6 ya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah yang tengah dirawat di rumah sakit akibat dianiaya kakak kelas viral di media sosial. Pakai kaki ditendang, terus di mana lagi Mac dipukul? Perut. Berapa kali dipukul di perut? Menurut sang ibu, dia mengetahui anaknya menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelasnya saat jam istirahat dari salah seorang guru yang memberikan kabar pada dirinya via telepon. Dampak negatif secara fisik, emosional, sosial, dan mental. Berikut beberapa dampaknya. 1. Dampak pada korban, emosional dan psikologis. Korban sering merasa cemas, depresi, rendah diri, atau malu. Ini bisa menyebabkan gangguan tidur, penurunan minat dalam aktivitas, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Fisik, stres yang disebabkan oleh bullying dapat memicu sakit kepala, masalah pencernaan, dan gejala fisik lainnya. Akademik, korban mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi di sekolah, sering bolos, atau mengalami penurunan presentasi akademik. Sosial, korban sering menarik diri dari interaksi sosial karena takut dibully. Lebih lanjut, yang bisa menyebabkan isolasi sosial. Pencegahan bullying memerlukan upaya bersama dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan. 1. Pendidikan dan penyadaran. Program anti-bullying di sekolah. Sekolah perlu mengadakan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan cara mencegahnya. Ini bisa melalui seminar, diskusi kelas, atau pelatihan khusus. Pendidikan karakter. Mengajarkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama bisa mengurangi kecenderungan untuk melakukan bullying. Pelatihan bagi guru dan staf. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara menangani situasi tersebut dengan tepat. 2. Penguatan peran keluarga, komunikasi terbuka. Orang tua perlu mendorong anak untuk berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi bullying. Pendidikan di rumah, orang tua harus mengajarkan pentingnya menghargai orang lain serta menunjukkan bagaimana berinteraksi dengan baik dalam masyarakat.
Pemirsa, rangkaian Mass Rapid Transit atau MRT yang berada di Depo Lebak Bulus menjadi sasaran aksi vandalisme berupa coretan grafiti. Ya, polisi menduga pelaku vandalisme adalah bocah iseng. Vandalisme memiliki berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari tindakan vandalisme. 1. Dampak ekonomi, biaya perbaikan. Kerusakan akibat vandalisme seperti coretan pada dinding, pengerusakan fasilitas umum atau properti pribadi memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Pemerintah, perusahaan, dan pemilik properti harus mengeluarkan dana tambahan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Penurunan nilai properti. Lingkungan yang sering terkena vandalisme seperti coretan, grafiti di dinding, atau pengerusakan fasilitas umum cenderung mengalami penurunan nilai properti. Hal ini dapat mengurangi daya tarik daerah tersebut bagi pembeli atau investor. 2. Dampak sosial. Menurunkan kualitas hidup. Lingkungan yang rusak dan tidak terawat akibat vandalisme dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Ini menciptakan perasaan tidak aman dan tidak kenyamanan bagi penghuni atau pengunjung. Peningkatan kriminalitas. Tindakan vandalisme dapat menciptakan citra negatif di suatu lingkungan yang kemudian berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas lainnya. Area yang terlihat rusak cenderung dianggap lebih rawan dan tidak dijaga dengan baik. Kerusakan citra masyarakat. Vandalisme di ruang publik menciptakan citra negatif suatu masyarakat atau kota. Ini bisa merusak reputasi komunitas, mempengaruhi pariwisata, dan hubungan sosial dalam komunitas tersebut. Pencegahan dan solusi terhadap kasus vandalisme memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek edukasi, penegakan hukum, serta perbaikan lingkungan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Edukasi dan kesadaran. Sosialisasi di sekolah dan masyarakat. Edukasi tentang dampak negatif vandalisme terhadap fasilitas umum dan sosial harus ditanamkan sejak dini, baik di sekolah maupun komunitas. Program sosial. Libatkan pelaku muda dalam program sosial atau kampanye yang mengajarkan pentingnya merawat lingkungan. 2. Penegakan hukum. Peningkatan pengawasan. Pasang kamera pengawas atau CCTV di tempat umum yang sering menjadi sasaran vandalisme, seperti taman, stasiun, dan gedung publik. Penerapan sanksi tegas. Pelaku vandalisme harus dikenakan sanksi hukum yang tegas agar memberi efek jerah, misalnya melalui denda atau kerja sosial untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Ya, gue sekali dari kelompok kami, memang gue kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.